Saudara, kami sambung dialog atau perbincangan kami di Sapa Indonesia pagi hari ini mengenai waspada gagal ginjal pada anak. Masih ada Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia yang saat ini bergabung bersama kami dari Bandung, Jawa Barat, Prof. Zulis Ikawati, pakar farmakologi dari UGM, Universitas Gadjah Mada, dan kami tambahkan satu lagi Charles Honolis, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Bung Charles, selamat pagi. Selamat pagi, Salam Mas sehat. Bayu. Ya, Pagi, Pak ya. Diki, Prof. Zulis. Terima kasih bergabung di bagian kedua. Di bagian pertama kita sudah dapat gambaran lah sedikit dari Prof. Zulis bahwa ini kalau investigasinya mengerucut kepada obat-obatan ini ada bahan-bahannya, etilen glikol, dietilen glikol dan lain-lain. Nah, ini harus ditelusuri pada saat produksinya. Kang Diki, saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan Kang Diki. Ini tanggung jawab pemerintah sebetulnya adalah obat-obatan yang sudah dibeli, beredar di tengah masyarakat dan bisa dibeli masyarakat. Ini tanggung jawab pemerintah, Bung Charles. Dan kita kecolongan di sini. Anda melihat hal yang sama berkaitan dengan peristiwa ini dan mengancam anak-anak kita, Bung Charles? Ya, jadi yang pertama tentunya saya rasa kita sepakat bahwa kita harus bisa melindungi dan menyelamatkan nyawa manusia ya, khususnya anak-anak kita. Ya. Ya, saya atau kami di Komisi 9 DPR tentunya mendukung langkah yang diambil pemerintah untuk menghentikan secara sementara penggunaan obat-obatan jenis tertentu khususnya sirup ya. Dan kemarin sudah dikeluarkan daftar dan sepengetahuan saya nanti dari Kementerian Kesehatan juga akan mengeluarkan jenis obat yang sementara waktu dilarang penggunaannya sampai nanti bisa dibuktikan bahwa obat-obatan tersebut tidak berbahaya atau tidak mengandung senyawa berbahaya. Ya. Jadi ya kami tentunya berharap kejadian serupa tidak terulang kembali, ya menjadi pelajaran bagi kita semua, dan pengawasan oleh pemerintah khususnya dalam hal ini Badan POM bisa dilakukan dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah, terkait dengan bahan baku atau ini kan ada indikasi ya bahwa Ya. pencemaran kimia yang terjadi ini karena bisa saja karena adanya substitusi yang dilakukan oleh produsen terkait dengan bahan tertentu yang digunakan dalam membuat atau dalam produksi obat ya. Ya. Kalau kemarin kata Pak Menkes itu kan kemungkinan pelarut tersebut bisa saja ada substitusi yang digunakan. Nah, sebetulnya pemerintah harus bisa melakukan koordinasi dengan baik lintas lembaga, ya misalnya Kementerian Kesehatan bisa dengan mudah ya melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, dengan juga Bea Cukai untuk memastikan bahwa dalam beberapa bulan terakhir apakah ada perubahan impor jenis pelarut ya, atau maksud saya perubahan dari produsen lain di luar negeri. Nah, ini kan bisa dicek dengan sangat mudah. Dari sini kita bisa tahu apakah ada substitusi pelarut yang dilakukan oleh produsen. Ini bisa ketahuan kok dengan sangat mudah. Jadi saya rasa koordinasi yang harus bisa dilakukan dengan lebih baik lagi antara lembaga di pemerintah. Nah, Komisi 9 di DPR RI ini maksudnya Bung Charles, Komisi 9 juga dengan komisi-komisi yang lain, karena tadi Anda juga jelaskan sebelum kita memulai obrolan ini mengenai produsen obat mendapatkan bahan-bahannya itu ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian. Makanya Anda katakan coba dikoordinasi nih Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Perindustrian untuk mencari tahu di mana titiknya nih kejadian ini, kemudian akhirnya obatnya bisa kemudian mengakibatkan hal ini semua. Nah, ini akan dikawal oleh DPR RI, Komisi 9, Komisi 6. Pasti, kami di Komisi 9 walaupun saat ini sedang masa reses, tapi secara informal kami sudah melakukan diskusi di internal Komisi 9 dengan teman-teman yang lain bahwa kami juga punya concern yang sangat besar terhadap isu ini, karena tentunya kami sangat prihatin dan sedih sekali melihat ratusan anak Indonesia menjadi korban gagal ginjal akut, dan tidak sedikit, hampir lebih dari setengah itu akhirnya meninggal dunia ya. Tentunya menjadi perhatian kami. Dan saya rasa bukan saja di Komisi 9, komisi-komisi lain ya yang memang memiliki kewenangan juga untuk bisa menangani hal ini, termasuk teman-teman di Komisi 3 juga tetap berkomunikasi dengan pihak kepolisian, teman di Komisi 11 juga komunikasi dengan Bea Cukai ya untuk bisa mengetahui dengan pasti
apa sih penyebab dari gagal ginjal akut yang dialami oleh ratusan anak Indonesia dan bagaimana ke depan kita harus menanggulanginya kembali, dan yang tidak kalah penting, siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Ya, saya simpan ini untuk di bagian akhir nanti kembali kepada Anda dan juga para narasumber yang lain. Tapi saya menyoroti dulu bagaimana agar ini tidak terjadi lagi. Prof. Zulis, kalau Anda bisa membayangkan ini produksinya dan segala macam begitu, bahan-bahannya, apa yang bisa Anda sampaikan berkaitan agar ini tidak terjadi lagi seperti ini? Di titik-titik mana kemudian harus ada pengawasan yang lebih, sehingga kemudian kita makin yakin bahwa obat kalau sudah beredar, udah aman dong harusnya. Prof. Zulis. Iya, terima kasih. Saya menyambut baik tadi Pak Charles bahwa akan ada secara terintegrasi ya dengan berbagai pihak. Tapi jangan dilupakan juga tentang Badan POM ya, karena Badan POM memang merupakan satu badan regulator yang mengawasi dari pre-market sampai post-market. Jadi sebetulnya semua obat yang beredar di Indonesia itu kan pasti sudah didaftarkan di Badan POM, dan mereka juga harus mensubmitkan berbagai dokumen yang lengkap, termasuk dari mana dia mendapatkan source-nya dan sebagainya. Bahkan kalau ada perubahan resources atau ada substitusi itu juga harus dilaporkan. Jadi itu bisa dikejar lewat Badan POM itu, karena mereka pasti akan mensubmitkan semua dokumen ke Badan POM terkait apa saja yang diisikan di dalam formulanya begitu. Jadi kita bisa juga menggali dari informasi di Badan POM tersebut. Nah, memang kemudian kalau dikatakan kecolongan juga sebenarnya tidak selalu tepat sekali ya, karena begini. Memang di dalam pada saat pendaftaran obat itu kan semuanya sudah ada aturannya ya, termasuk stabilitas dan sebagainya. Itu sudah uji stabilitasnya sudah harus disampaikan juga. Nah, tetapi memang Badan POM itu mensyaratkan pada bahan bakunya. Bahan bakunya harus bebas cemaran. Sementara memang syarat ini tidak diberlakukan pada produk akhir. Ya, produk akhir atau sirupnya itu memang tidak disyaratkan, karena kalau bahan bakunya sudah bebas cemaran itu kita asumsikan bahwa mungkin sampai akhir bisa tetap bebas begitu, artinya masih di bawah ambang batas yang membahayakan. Terbayang, ya. Ya, kecuali kalau memang ada tadi yang saya bilang mungkin ada masalah dalam penyimpanan, ada peruraian, itu kan faktor lain ya. Tetapi itu berarti sebetulnya memang tidak ada aturan bahwa disyaratkan ada uji cemaran di bagian akhir di produknya. Itu mungkin yang menjadi tambahan barangkali nanti di Badan POM ini perlu diperketat lagi, barangkali not only bahan bakunya saja, tetapi produk akhir yang mungkin diduga ada hal-hal yang berbahaya bisa dilakukan pengawasan lebih ketat. Itu kalau secara lebih simpelnya atau lebih sempitnya ya. Tetapi saya juga berharap supaya terlokalisir begitu. Jangan kita menepuk lalat satu tapi kena semua badan, karena itu nanti akan merugikan juga bagi kita semuanya begitu ya. Sehingga kalau Badan POM sudah merilis beberapa obat yang dikatakan bahwa mengandung ambang batas yang lebih, maka kita fokuskan dulu di situ. Apakah benar ada substitusi begitu ya? Sementara yang sudah dikatakan tidak ada mengandung bahan-bahan baku yang seperti itu ya mungkin bisa tidak harus menjadi fokus dulu begitu. Kita kejar dulu yang memang ada kemungkinan cemaran tersebut. Saya kira mungkin itu akan lebih bijak. Ya, baik. Menjadi catatan yang penting dalam langkah-langkah yang harus segera dilakukan. Kang Diki, dalam penanganan ini yang sudah pemerintah lakukan, Anda pasti mengamatinya karena kebetulan pas lagi ada di Indonesia juga. Ada yang harus disoroti lagi agar ini bisa bukan hanya cepat, tapi juga efisien begitu. Saya agak secara pribadi begitu, aduh kok sampai ratusan sih begitu kasus-kasus ini muncul begitu. Tapi mungkin Anda punya amatan yang lain berkaitan dengan langkah-langkah pemerintah sampai saat ini, Kang Diki. Iya, kita memang apresiasi ya langkah pemerintah dengan pembatasan tadi, bahkan mendatangkan antidot, itu juga langkah yang kita tentu hargai karena ini penting banget ya penanganan. Tapi secara paralel ya, kita tahu bahwa bicara kembali kepada aspek ketahanan, keamanan, kesehatan, kemampuan kita kelihatan. Saya selalu mengatakan kecolongan, walaupun Bu Prof. Zulis dan Pak Charles, kecolongan dideteksi ya. Jadi health security itu deteksi awal penting ya. Jadi produk ternyata kita ada kelemahan. Karena itulah nanti opsi keluaran dari status KLB itu investigasinya adalah nanti ada rekomendasi perbaikan regulasi dan juga mungkin upaya pencegahan. Makanya status KLB penting, Pak Charles. Nah, kemudian nanti dikatakanlah dalam produk ini kita harus melihat bahwa sistem kesehatan kita, layanan kesehatan, dokter praktek, bahkan bidan praktek itu sudah harus punya juga sistem alert gitu, bahwa
kalau ada kasus begini, dia harus segera notifikasi. Gitu. Karena itulah negara yang kuat ketahanan keamanan kesehatan kalau dia cepat mendeteksi. Seperti mohon maaf ya dengan prihatin tadi Pak Sofyan sampaikan ya saya bukan tapi sistem pelaporan kita itu harus segera bergerak baik karena pandemi menunjukkan surveillance kita lemah, deteksi dini kita lemah. Bicara deteksi dini ya termasuk yang masalah keracunan ini. Jadi nggak seperti yang tadi Mas Bayu sampaikan. Dari misalnya katakan sebetulnya Januari sudah mulai nih ya, bahkan 3 bulan lalu saya sebenarnya sudah dapat informasi itu, misal dari satu rumah sakit. Tapi kalau nggak aware, nggak kuat, ya, sistemnya tuh tidak bisa mendeteksi cepat. Ini yang akhirnya terjadi. Makanya tidak heran kasus seperti ini memang 85% terjadi di negara berkembang, ya, karena memang ya itu kelemahan. Nah, itu yang harus diperbaiki. Dan selain itu juga ya. Sebagai bukti tanggung jawab konstitusional, secara paralel ini harus dicegah di awalnya. Ya, yang tadi saya sampaikan, jangan sampai kita selesaikan di sini atau yang memang mau nggak mau paralel semuanya supaya kasus ini tidak terjadi di masyarakat dengan penguatan tadi sistem laporan dan juga deteksi. Ini momentum untuk memperbaiki semua yang kemudian kita pikir, ternyata kita masih kurang kuat di titik ini, kurang kuat di titik ini, kurang kuat di depan, di tengah, di mana, semua perbaiki semua. Terakhir sedikit, saya terbatas waktu, mohon maaf Bung Charles, tetapi kita masih menunggu siapa investigasi ini, siapa yang kemudian bertanggung jawab. Ini ditunggu oleh para korban. Sehingga kemudian nanti kita bisa memperbaiki semuanya. Bukan mencari betul-betul siapa yang salah dan bagaimana, tetapi ini pasti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Tapi bagi para korban, apakah Komisi 9 juga nanti akan memperhatikan mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak salah, mereka mengikuti petunjuk dari semua petugas kesehatan yang ada di daerah mereka, tapi ini sesuatu yang kemudian harusnya bisa tidak terjadi. Apakah korban ini akan mendapatkan keadilan untuk itu, Bung Charles? Yang pertama tentunya ini minggu depan kita sudah masuk ke masuk masa sidang dan ini kami akan segera memanggil Kementerian Kesehatan dan Badan POM untuk bisa mendengarkan langsung penjelasan dari mereka dan cari solusi terhadap masalah ini. Yang kedua tentunya kami juga akan mendesak pemerintah untuk segera mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kejadian seperti ini. Apabila ada indikasi kecurangan atau kelalaian atau kesengajaan melakukan substitusi tanpa melakukan pelaporan, maka siapa yang melakukan itu dan harus dicari tahu dan harus ada yang bertanggung jawab. Intinya Undang-Undang Dasar mengamanatkan negara harus bisa memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Dan kami di DPR RI akan menjalankan tugas konstitusional kita untuk bersama-sama memastikan bahwa masyarakat dan rakyat Indonesia bisa mendapatkan perlindungan dari negara, khususnya anak-anak Indonesia. Baik, ya. Jangan lupa para korban kami titipkan juga, Bung Charles, untuk kemudian mendapatkan perhatian. Terima kasih Bung Charles Honoris, terima kasih Kang Diki Budiman, terima kasih Prof. Zulis Ikawati untuk diskusi pada hari ini. Kita pantau bersama kasus ini. Selamat pagi, salam sehat.